Hai, selamat datang di New Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja. Ini adalah pesan intuitif untuk masing-masing zodiak. Dan untuk video kali ini aku akan bikin video untuk zodiak Libra. Jadi bagi kamu yang baru di channel ini Libra, video intuitif ini berisi tentang semacam pesan yang aku ingat ketika bukain kartu kamu ini di sesi ini, oke? Jadi mungkin ini bisa resonate ke beberapa orang atau mungkin ke banyak orang atau nggak cocok sama sekali. Jadi karena video ini pada dasarnya diperuntukkan untuk hiburan, kalau misalnya nggak cocok ya nggak masalah, oke? Jadi sekarang Libra kita lanjut aja ke pesan intuitif kamu. Ini bersifat timeless juga, nggak ada batas waktunya. Jadi kapanpun kamu nonton ini mungkin bisa resonate. Mungkin nggak harus terwujud sekarang atau nggak mungkin bisa terlaksana dalam waktu dekat atau immediate future, bisa jadi di bulan berikutnya atau mungkin di tahun berikutnya, oke? Aku merasa di sini kamu mungkin lagi merasa goyah, ya, merasa ragu di sini atas sebuah rencana yang mungkin sudah kamu rencanakan cukup lama, oke? Ada sesuatu yang sudah begitu kamu pikirkan matang-matang beberapa bulan sebelumnya atau mungkin dari tahun sebelumnya atau beberapa tahun sebelumnya, tapi di tahun 2020 ini kamu merasa kayak banyak sekali tantangan, banyak sekali halangan bagi kamu untuk bisa mewujudkan rencana kamu tadi atau keinginan kamu tadi. Nah, satu hal di sini yang ingin aku beritahu Libra, bahwasanya kamu nggak perlu merasa ragu di situ, karena apapun di sini yang ingin kamu lakukan itu kamu sebenarnya sudah berada di jalur yang tepat, oke? Contoh di sini kamu mungkin udah berusaha nabung dari tahun-tahun sebelumnya atau dari bulan-bulan sebelumnya untuk purchase mobil atau mungkin ingin purchase rumah. Kemudian karena COVID-19 ini kamu kayak berpikir, duh kalau misalnya gue lanjutin beli rumah ntar ekonomi gue jeblok gimana. Nah di sini aku ingin beri suatu pesan di sini, bahwasanya apa yang sudah kamu rencanakan itu aku rasa kerjakan saja. Oke, kerjakan saja. Dan bagi kamu yang ragu di sini akan suatu rencana, ya, misal di sini pernikahan, ya, kamu udah bulat-bulat nih sama pasangan ingin nikah di tahun ini, kemudian kamu kayak ragu ingin mengeksekusinya karena banyak sekali masalah yang timbul di pertengahan jalan. Aku beri saran di sini bahwasanya lanjutkan aja rencana tersebut. Oke, jadi pada intinya di sini jika ada suatu hal yang kamu merasa kayak keganjel gitu ya untuk melanjutkan keinginan kamu itu atau rencana kamu itu, aku sarankan di sini untuk lanjutkan saja. Libra. Karena aku yakin masing-masing individu pasti akan memiliki permasalahan yang berbeda-beda dalam menghadapi pandemik kali ini, ya. Nggak semua orang punya masalah yang sama. Jadi apa yang kamu rasakan itu belum tentu akan dirasakan oleh orang lain. Jadi kita nggak boleh mengeneralisir juga di sini, bahwa aku selalu baca kolom komentar, ini nggak cocok sama gue, readingannya apaan sih, gitu kan. Mohon untuk tidak mengeneralisir. Kalau misalnya nggak cocok di kamu, ya bukan berarti readingannya salah. Ya emang nggak pas aja di kamu, atau misalnya ini memang buat hiburan aja buat kamu, karena ini pada dasarnya memang video untuk hiburan. Jadi itu juga perlu aku pertegas di sini, bahwasanya kebijaksanaan kamu dalam menonton video ini sangat disarankan atau dianjurkan, oke? Seperti yang kamu lihat di sini ada kartu Four of Swords, kemudian ada kartu Six of Cups, Libra. Jadi di sini seperti yang aku bilang, ada suatu rencana yang sudah cukup lama ingin kamu wujudkan di tahun ini atau mungkin di tahun depan, tapi karena kamu menemukan kendala, oke, atau halangan-halangan, kamu kayak mikir dua kali untuk mewujudkan rencana tersebut. Berasa kayak susah banget gitu ya mengeksekusinya. Mungkin ini juga berkaitan dengan keluarga, oke. Mungkin di sini ada pihak keluarga yang mengintervensi keputusan kamu untuk melakukan sesuatu, bisa jadi juga. Atau bagi kamu yang single parent di sini, aku rasa anak kamu menjadi suatu faktor utama di keputusan kamu tadi. Jadi mungkin ya, karena faktor COVID-19 ini, kemudian stabilitas ekonomi kamu terganggu, kemudian kamu udah punya rencana sebelumnya untuk beli mobil misalnya, ya.
Tapi kalau misalnya kamu beli mobil kebutuhan anak kamu, kemudian nantinya takutnya tidak tercukupi dengan baik. Oke. Ada ketakutan demikian. Tapi seperti yang aku sarankan tadi, aku rasa kamu nggak perlu mengkhawatirkan situasi finansial kamu Libra, karena aku rasa kamu akan baik-baik saja ya. Mungkin yang nggak lebih ya, setidaknya di sini kamu bisa menstabilkan atau memanage dengan baik situasi finansial kamu atau kondisi finansial kamu. Oke. Queen of Swords. Kita bahas asmara sedikit di sini. Oke. Aku rasa di sini kamu mungkin lagi kedatangan tamu nih, nggak diundang mungkin ya, seseorang dari masa lalu. Kamu mungkin sudah cukup lama nih nggak komunikasi sama dia. Aku lihat kamu sebenarnya masih memiliki suatu harapan atau keinginan ya untuk bisa kembali sama orang ini. Cuman kamu di sini udah tersakiti banget dengan kehadiran orang ini. Apapun konflik atau situasi yang terjadi antara kamu dan orang ini sebelumnya, kamu benar-benar udah sakit hati, kamu benar-benar udah nggak, istilahnya mungkin nggak bisa memaafkan dengan mudah ya. Bukannya tidak bisa memaafkan sama sekali, tapi tidak bisa memaafkan dengan mudah. Akan banyak sekali peraturan-peraturan yang kamu terapkan kepada orang dari masa lalu kamu ini agar kalian bisa kembali bersama. Tapi aku rasa di sini nggak akan mudah kamu menerima dia lagi, Libra. Karena di bottom of the deck di sini juga ada kartu Seven of Wands. Kamu mungkin sekarang juga lagi sakit nih. Oke. Kalau misalnya kamu lagi sakit, aku sarankan untuk pergi ke dokter deh. Walaupun mungkin sekarang juga banyak ya dokter yang menganjurkan kamu untuk kalau misalnya sakitnya nggak parah-parah banget, jangan ke dokter dulu kan. Banyak dokter yang aku lihat dokter banyak yang bilang seperti itu atau menganjurkan demikian. Tapi aku sarankan di sini Libra, kalau misalnya kamu udah cukup lama di sini sakitnya, coba deh untuk periksakan ke dokter. Oke. Tidak dianjurkan bukan berarti tidak boleh. Oke. Aku rasa di sini kamu perlu periksakan diri ke dokter. Kemudian di sini ada kartu Eight of Wands dan Ace of Wands. Ada komunikasi nih yang positif buat kamu. Aku rasa ini berkaitan dengan orang dari masa lalu kamu ini. Aku rasa dia cukup serius di sini untuk kembali ke kamu di sini Libra. Dia cukup serius untuk kembali ke kamu. Dia merasakan suatu dorongan di sini ya untuk kembali ke kamu karena dia masih belum bisa move on dari kamu. That's the point. Apakah dia masih mencintai kamu? Ya kalau misalnya dia nggak ada perasaan sama sekali, minimal perasaan lah ya, atau perasaan sayang gitu, dia nggak bakalan kontak kamu lagi mungkin gitu. Situ aku lihat poinnya di sini. Kemudian di sini juga ada kartu Ten of Wands. Aku rasa di sini jika kita masih berbicara dalam konteks asmara Libra, hubungan ini mungkin akan cukup sulit untuk diwujudkan. Kenapa? Karena mungkin di sini juga ada jarak antara kamu dan orang ini atau orang dari masa lalu kamu ini. Oke. Ada jarak, kemudian komunikasi yang terjalin antara kamu dan dia belum begitu efektif karena seperti yang aku bilang tadi, kamu masih kesulitan untuk menerima dia dengan mudah, walaupun kamu mungkin masih sayang sama dia. Ada Six of Cups di sini. Six of Cups itu juga bisa melambangkan soulmate connection. Oke. Tapi ada kok potensi kalian kembali bersama. Aku lihat di sini. Oke, ada potensi. Aku lihat kalian akan kembali bersama. Oke. Dan kita bahas ke general lagi. Aku lihat di sini ada potensi kamu untuk hamil loh, ya. Jadi bagi kamu di sini yang tidak mengharapkan kehamilan, hati-hati karena aku lihat di sini kamu subur banget, Libra yang perempuan khususnya. Oke. Atau kamu mungkin akan segera melahirkan atau habis melahirkan, ya, di bulan Mei ketika aku merekam video ini. Aku tidak melihat kamu kesulitan finansial ya. Aku nggak lihat kamu kesulitan finansial karena kalau aku cenderung melihat kesulitan finansial itu lebih ke Nine of Swords ya, atau Swords energy lah intinya di sini, energinya pedang.
Ten of Wands ini lebih ke mungkin kamu kayak capek, seperti yang aku bilang tadi, kamu mungkin lagi sakit, ada sebagian Libra yang sakit mungkin, kemudian di sini lagi banyak kerjaan juga, banyak tanggung jawab, karena juga work from home mungkin, yang kesibukan di rumah, kemudian kesibukan di kantor bercampur padu ya, saat ini kamu kerjakan, dan ini bikin kamu ekstra capek di sini Libra. Dan ini berpengaruh juga ke situasi emosional kamu jadi sering bad mood, kamu jadi sering sedih, kamu jadi sering mood swing gitu ya. Dan like seriously, aku tidak melihat kalian akan mengalami kesulitan finansial yang benar-benar susah makan gitu ya, enggak. Aku rasa kalian masih bisa memanage dengan baik. Sekali lagi, kalau misalnya nggak cocok, ini mungkin bukan untuk kamu, tolong dijadiin hiburan aja, oke? Kemarin aku pernah baca komen, aku lagi bad mood, terus aku baca komen itu, aku yang kayak menggelegar gitu ya, mau marah, tapi sabar, aku cuman hapus komennya waktu itu. Aku kalau marah itu kayak banteng loh guys. Oke. Kita balik ke readingan kamu lagi. Aku juga saranin di sini untuk tidak terbawa emosi juga nih Libra dalam bikin keputusan. Jika ini berkaitan dengan asmara, jika memang benar di sini ada seseorang dari masa lalu kamu datang lagi ke kamu, tolong jangan emosi, jangan dahulukan emosi kamu. Aku yakin di sini yang berhubungan dengan seseorang dari masa lalu, kamu tuh masih menyimpan suatu kekecewaan yang bisa mengarah ke suatu sikap emosi atau amarah gitu ya. Tapi kartu di sini menyarankan kamu untuk jangan terpengaruh suasana juga, emosi juga. Oke. Libra. The Magician. So, aku lihat di sini banyak sekali peluang komunikasi. Peluang komunikasi datang dari seseorang, bisa jadi dari masa lalu kamu, tapi aku rasa di sini lebih ke masa lalu ya. Orang masa lalu ini tidak melulu kekasih, tidak melulu mantan, bisa jadi ini seseorang dari tempat kerja kamu lama, kemudian di sini memberikan suatu kabar yang cukup positif untuk kamu, tapi karena beberapa alasan pesan positif ini tidak bisa langsung kamu rasakan dampaknya sekarang. Oke? Karena kamu lagi mumet juga mungkin. Jadi The Magician di sini juga memberi suatu pesan bahwasanya seperti yang aku bilang di awal tadi, apapun di sini rencana kamu yang berasa kayak nggak bisa terwujud, lanjutkan. Kamu bisa memanifestasikannya. Kamu berada di jalur yang benar. Oke. Kemudian di sini Libra ada kartu Temperance dan Nine of Swords. Sekarang aku lihat kartu Nine of Swords. Hati-hati nih, mungkin ya ada potensi. Tapi aku nggak ngeliat ini itu loh, kesulitan finansial loh. Ini lebih ke kayak ada suatu beban yang kamu rasakan sekarang. Ini beban fisik ya. Mungkin seperti yang aku bilang tadi, ada tanggung jawab atau ada prioritas yang harus kamu kerjakan dalam satu waktu. Multitasking. Dan ini bikin kamu kesulitan tidur di malam hari ya. Kesulitan untuk mengatur jadwal personal atau pribadi kamu, Libra. Dan ini berpengaruh ke kesehatan kamu tadi, seperti yang aku bilang. Kalau misalnya kamu merasa sakit, coba deh untuk periksakan ke dokter, karena aku rasa kamu patut memeriksakannya kepada orang yang profesional. Juga ada semacam komunikasi yang datang di sini, seperti yang aku bilang tadi juga, ini bersifat repetisi juga pesannya. Komunikasi dari seseorang dari masa lalu lah intinya ya. Mungkin ini akan lebih resonate atau relate ke situasi asmara. Aku rasa di sini motifnya positif, dia memang ingin berhubungan yang baik dengan kamu Libra, oke? Dia memang ingin menjalin lagi lah hubungan asmara yang stabil dengan kamu. Tapi masalahnya di sini kamu juga punya beban pribadi yang berakibat pada ketidakstabilan emosional kamu ketika orang ini kembali lagi. Jadi bawaannya marah aja, keinget terus tuh yang sedih-sedih di masa lalu. Nine of Swords, oke? Jadi itu juga patut diantisipasi. Jadi kita akan tarik Romance Angels Oracle cards di sini untuk Libra. Untuk readingan ini, asosiasinya dengan asmara apa? Libra.
Aku ketika melihat kartu di Temperance ini untuk kamu Libra, kamu bisa mengatasinya. Mungkin nggak di si Mbak ini kayaknya nggak ngerti deh beban yang saya rasakan. Tapi Temperance ini tuh nggak sih, Temperance ini adalah suatu kartu tentang gimana kamu berusaha untuk mengatasi atau menemukan solusi dari permasalahan kamu itu dengan baik dari diri kamu sendiri, within yourself gitu loh. Dan kamu berhasil menemukan formula yang tepat untuk diri kamu Libra. Dan itu amazing loh, kamu kayak menghandle situasi yang kamu hadapi ini dengan baik. Oke. Wow, engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Jadi seperti yang aku bilang tadi, siapapun orang ini yang ingin berkomunikasi dengan kamu, dan lebih spesifik di sini jika kita berbicara mengenai seseorang dari masa lalu Libra, orang ini memang serius dengan kamu, dia mempunyai tendensi yang positif, dia ingin hubungan yang serius dengan kamu, aku lihat di sini. Oke. Kita akan tarik lagi satu kartu dari Magical Messages from Fairies untuk kamu Libra. Wow. Jadi seperti yang aku bilang tadi, jika memang ada di sini yang akan segera menikah, aku rasa hubungan kalian akan baik-baik saja sih. Pernikahannya aku rasa akan segera terlaksana di tahun ini. Oke. Aku akan ambil yang itu. Alright. Holiday. The answer you are looking for can be found during a vacation, retreat, or holiday getaway. Aku melihat kartu holiday ini di situasi pandemik seperti ini ya, lebih ke situasi dimana kamu berusaha untuk, seperti yang aku bilang tadi, menemukan solusi dari permasalahan kamu saat ini, permasalahan pribadi tentunya, karena aku lihat di sini situasi personal kamu atau beban-beban tanggung jawab yang kamu rasakan tadi akan berpengaruh ke keputusan yang akan kamu ambil nantinya terhadap orang-orang di sekeliling kamu. Contohnya antara hubungan kamu dan orang dari masa lalu kamu ini. Jika kamu melakukan pendekatan yang emosional atau pendekatan yang begitu egois ya terhadap orang yang akan datang ini, terlepas ini orangnya siapa, maka mungkin hasilnya akan buruk dan berdampak tidak baik untuk diri kamu sendiri. Tapi ketika kamu berusaha untuk retreat yourself ya, berusaha untuk benar-benar memperbaiki kondisi mood kamu, stabilitas emosional kamu, baru bikin keputusan, disitulah kamu akan menemukan solusi atau jawaban yang ingin kamu cari dari diri kamu sendiri. Oke. Karena pada dasarnya aku lihat di sini memang kamunya sih yang lagi mumet, yang lagi benar-benar belum bisa bikin keputusan gitu ya. Jadi saranku di sini kalau misalnya lagi benar-benar banyak tanggung jawab, jangan deh bikin suatu keputusan yang drastis ya. Coba deh untuk di-delay dulu. Jadi aku rasa di sini memang waktunya untuk mendelay beberapa hal dalam hidup kamu. Oke. Sekarang ini bukan waktu yang tepat untuk bikin keputusan besar. Seperti yang gue bilang tadi, jangan bikin keputusan besar untuk membatalkan pernikahan atau misalnya membatalkan beli rumah, atau pokoknya di sini harus dipikirkan matang-matang. Oke, jangan terburu-buru. Take your time. So Libra, semoga kamu suka readingan kamu ini. Kalau misalnya kamu suka, jangan lupa untuk di like dulu sebelum kamu klik off video ini, dan di subscribe juga karena akan ada video baru setiap bulannya. Oke, bye.